Morning ya. Hai, selamat malam minggu semuanya. Gimana, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Oke, udah live kan ya? Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Kembali lagi di Minggu Malam IG Live Dr. Kevin. Halo semuanya. Nah, pada malam hari ini saya juga akan kedatangan narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Dr. Nings. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, membahas gimana sih perkembangan saat ini, COVID-nya gimana, karena banyak banget nih ibu-ibu hamil yang hamil tuh terkena COVID, bahkan yang mau lahiran pun juga totonya kena COVID. Jadi nggak sedikit ibu-ibu hamil tuh yang pas sudah mau lahiran malah jadi bingung tuh tempat lahiran di mana, ya kan? Yang suka ketukar. Iya. Sambil menunggu Dokter Ning, silakan nanti kalau yang mau nanya-nanya, itu tuh bisa ada di kolom komentar, question box tuh di bawah situ yang ada tanda tanyanya. Bisa tulis di situ. Halo. Wah, halo Dokter Ning, udah join. Bentar ya, kita tunggu dulu teman-teman supaya join dulu semuanya. Gitu. Jadi kenapa sebetulnya diadakan IG Live ini? Karena memang banyak sekali pasien-pasien saya yang hamil maupun yang nggak hamil itu terinfeksi COVID-19, ya. Ini belum apa udah masuk banyak banget ya pertanyaannya. Nanti ya kita ke question box-nya nanti kalau udah ada sekalian sama narasumbernya. Gitu. Gimana, apa kabarnya kalian semua? Gimana percovidannya? Banyak banget gak yang kena COVID di sekitar kalian? Karena banyak banget yang mirisnya adalah pada saat ibu hamil itu mereka terkena COVID dan terkena gejala yang berat, sedang berat sampai masuk ke ICU. Nah itu tuh susah banget untuk kita untuk mengobatinya. Di satu sisi dia lagi hamil, satu sisi dia terkena COVID, gitu. Nggak sedikit udah beberapa kejadian seperti itu. Oke, ini kita undang Dokter Ning ya bareng kita. Semoga nanti halo Dokter Ning. Halo Dr. Kevin. Halo, selamat malam. Gimana Dokter Ning, Selamat apa kabar? malam. Udah mau digangguin nih malam-malam, hari Minggu malam bahkan. Gimana Dokter Ning kabarnya? Gak apa-apa. Baik. Baik ya. Gimana COVID di sana makin Dr. banyak Kevin ya? juga baik? Iya, puji Tuhan baik sih. Cuman ya itu dok, akhir-akhir ini banyak banget. Jadi pasien-pasien tuh yang mau yang mau lahir, bahkan itu tuh jadi ngabarin dokter-dokternya gitu kan. Dok, saya positif COVID. Nah itu kan jadi susah banget tuh untuk cari rumah sakit ya. Karena kita tahu sendiri, waduh gila di Jakarta tuh, jadi nggak banyak juga. Dan nggak semua rumah sakit bisa nerima orang hamil COVID gitu ya. Betul. Jadi susahnya itu, meskipun rumah sakit umum dan dia nggak semua rumah sakit tuh bisa terima COVID gitu. Apalagi yang rumah sakit ibu dan anak kan. Jadi agak lebih berat tuh. Dan sayangnya kan menurut data juga kan itu banyak banget tuh udah ibu-ibu yang 37 minggu lebih yang bahkan yang terkena COVID kan. Itu yang kenapa alasannya malam hari ini saya mengajak Dokter Ning untuk kita bahas sama-sama. Oke, siap. Ya. Gimana dok? Ini kan ada nih varian Delta nih yang saya dengar. Itu emang dia berbeda ya? Maksudnya kan kalau yang tahun lalu kita tahu yang varian alfanya. Nah terus sekarang ini udah muncul beberapa varian baru. Nah biar semua pendengar tahu nih ya, yang follower semua tahu kenapa sih sebetulnya tiba-tiba kok bisa jadi berkembangnya sedahsyat ini kan? Tiba-tiba aja tuh. Gimana coba dok?
Ya, mungkin ini ya. Jadi virus itu mutasi itu udah wajar ya. Jadi Hmm. artinya virus itu memang sudah takdirnya dia harus mutasi gitu. Hmm. Jadi karena virus itu prinsipnya dia hanya pengen hidup kan ya. Jadi dia tuh masuk ke dalam sel tubuh seseorang yang hidup, entah itu manusia, hewan atau tumbuhan ya. Jadi virus itu hanya bisa hidup di dalam sel tubuh makhluk hidup, intinya itu. Nah, tiap dia Oke. masuk ke dalam sel, dia kan selalu akan memperbanyak diri. Nah, pada saat Hmm. memperbanyak diri itu pasti terjadi kesalahan baca ya. Kalau misalnya dia kan isinya tuh cuman selubung, lalu ada materi genetik atau RNA itu ya, Dokter Kevin ya. Oke. Nah, kan dia pasti ingin membuat anakannya itu kan dia mau bereplikasi atau berkembang biak yang banyak gitu. Nah, Ya. waktu dia berkembang biak itu membaca RNA-nya itu pasti ada kesalahan gitu. Hmm. Cuman bedanya sama manusia nih ya, kalau virus itu nggak punya mekanisme untuk memperbaiki. Jadi kalau salah ya salah aja gitu. Nah, kalau pada saat itu terjadi kesalahan, nah itulah terjadi mutasi. Nah, itu sangat random banget. Artinya nggak Hmm. bisa diatur dia mau mutasi ke arah yang misalnya sekarang nih yang merugikan manusia, atau malah dia mutasi mungkin yang merugikan dirinya sendiri. Suatu saat dia bisa hilang sendiri karena mutasinya itu membuat dia semakin lemah misalnya gitu ya. Itu juga bisa. Jadi sebetulnya mutasi itu terjadi alami dan sangat acak. Ya Oke. kebetulan aja ini terjadi mutasi yang menggegerkan manusia ya, merugikan gitu. Nah, Hmm. sebenarnya mutasi pun itu selama dari awal munculnya varian Wuhan itu sampai sekarang sudah ada ribuan mutasinya. Hmm. Akhirnya ribuan varian, sorry ya. Jadi Ya. varian itu adalah virus yang membawa mutasi. Jadi beda. Kalau mutasi tadi adalah perubahan dari RNA tadi ya. Tapi kalau Ya. varian itu virus yang membawa mutasi. Mutasinya bisa satu, bisa dua, bisa tiga, banyak itu tetap namanya varian. Tapi sebenarnya virusnya sama aja. Jadi virusnya Oke. itu sama-sama SARS-CoV-2, tapi dia itu ada bagian yang sedikit berbeda. Karena mutasi itu tadi, itu disebut varian. Makanya bervariasi kan virusnya ini. Nah, sebenarnya varian itu ada ribuan, Dokter Kevin. Cuman yang Ya. merugikan manusia ini baru terdeteksi 12 atau 11 gitu ya. Ya. Jadi hanya 11 atau 12 varian lah yang memang kemungkinan dia merugikan kita. Merugikannya itu dari segi cepat menular misalnya ya, atau menyebabkan penyakit yang lebih berat, atau juga dia bisa menurunkan efikasi vaksin misalnya, atau dia juga bisa nggak mempan kalau dikasih terapi plasma atau pengobatan-pengobatan antibodi gitu. Nah itu Ya. Ya. yang terjadi sekarang, varian Delta ini dia memiliki kelebihan ya, yaitu cepat menularnya ini, Dokter Kevin. Jadi yang dia sudah Oh. terbukti secara ilmiah itu dia cepat menular. Cepatnya itu gimana? Cepatnya itu artinya satu orang kalau dia membawa varian Delta, dia sakit varian Delta, dia bisa menulari sampai 8 orang di sekitarnya. Jadi misalnya dia bareng-bareng sama temannya 10 orang, yang 8 orang ini bisa ketularan gitu. Kalau dulu, yang varian dulu, bahkan varian alpha saja yang dikatakan waktu itu sempat dibilang cepat Hmm. juga ya menularnya, Ya. itu cuman menular sampai 5 orang aja. Jadi nggak Oke. sebanyak Delta gitu. Tapi yang Delta ini bisa sampai 8 orang. Makanya sekarang kita menghadapi kasus itu bersamaan gitu loh. Jadi yang sakit itu bareng-bareng. Hmm. Itu yang menyebabkan kenapa sekarang kita ada di kondisi ini. Kebetulan memang didukung ya. Karena varian atau virus ini kan sebenarnya hanya menunggu kesempatan aja ya, Dokter Kevin. Artinya Ya. dia kan nggak punya, saya pernah tuh postingnya, dia nggak punya otak nih. Dia nggak punya Ya. kaki. Dia nggak punya sayap. Jadi yang Hmm. bikin dia tambah banyak, yang bikin dia menyebar ke seluruh tempat itu adalah manusianya itu gitu. Iya. Jadi ya karena kita banyak yang abai prokesnya, lalu banyak melakukan kerumunan ya, lalu orang-orang juga mobilisasinya udah biasa kayak gitu, nggak Ya. berusaha membatasi, ya akhirnya tersebarnya cepat banget. Akhirnya kita Hmm. sekarang ada di kondisi orang-orang yang butuh rumah sakit jadi banyak dan berbarengan. Itulah yang terjadi Asik. sekarang gitu. Iya, iya. Nah, kan saya juga terima WA tuh ya, yang Mm-mm. ada bilang dokter sih, dokter yang mengatakan yang dulu kalau kita bandingkan dengan 19 18 ya, yang waktu itu flu Mm-mm. Spanyol, tiba-tiba akhirnya dia bisa hilang sendiri. Nah, itu mungkin juga karena salah dia itu ya, bereplikasi juga ya, Mutasi. dokter. Ya, mungkin ya. Tapi itu saya pernah tanya ke ilmuwan-ilmuwan ya. Mereka sendiri juga nggak tahu pasti. Memang karena zaman Ah, itu kan nggak ada vaksin, nggak ada iya, vape elektron pun katanya belum ada. Jadi sebenarnya juga nggak nggak ada tahu sosial gitu media loh. juga ya.
nggak ada sosial media itu yang paling penting itu. Ya itu jadinya hilang ya hilang sendiri, tapi korbannya banyak banget ya. Jadi waktu Iya. itu dengan zaman 1918 itu korbannya lebih dari 50 juta penduduk. Jadi Hmm. sepertiga penduduk dunia Iya. itu harus meninggal. Dan Indonesia waktu itu menempati 3 besar loh ya. Kita jangan sampai Wow. mengulang sejarah. Iya. Hari ini aja Ya, penambahan kasusnya udah 27.000 kan ya dok ya? benar. Tiap hari kita rekor ini. Tiap hari rekor, ranking satu Tiap hari. tiap hari. Betul. Nah terus Dan kalau kita juga misalnya nomor 3 loh sekarang dok, nomor sudahan. 3 ya? Iya Iya. makanya. Iya, Nah, waktu pandemi 1918 tuh kita nomor 3 setelah India dan Brasil. Jangan oke. sampai lah kayak gitu lagi. Hmm. Iya. Nah, terus kalau misalnya gejalanya dok, Ya. kalau misalnya gejalanya itu apakah dia langsung seperti yang kayak alfa atau misalnya dia akan lebih berat nih gejalanya yang delta? Nah, iya. Nah, gini. Jadi sebenarnya ini virusnya sebetulnya masih sama ya. Jadi Iya, virusnya ini kan masih SARS-CoV-2. iya. Jadi sebetulnya belum ada bukti sih kalau dia itu menyebabkan gejala yang sangat berbeda dibandingkan virus varian yang sebelumnya. Jadi kalau masih satu satu istilahnya satu spesies ya, artinya dia kan hanya bervariasi dari bajunya aja ya, tapi Hmm, sifatnya itu masih sama sebetulnya. Cuman oke. kenapa nih fenomenanya kok banyak yang cepat gitu ya perburukannya Iya, ya? Ya, itu karena memang ditengarai ya, ini masih masih hipotesa karena ada banyak penelitian secara lab gitu, di mana virus ini kan memang dia itu jadi seperti magnet, punya seperti magnet. Jadi karena dia itu mutasi di spike-nya itu ya dok ya, tahu ya spike-nya, iya. spike-nya SARS-CoV-2 itu, dan dia itu mudah sekali berikatan dengan reseptor S2 yang ada di sel kita. Jadi mungkin kalau nyenggol dikit langsung nempel langsung masuk gitu loh. Jadi kayak Oke. meningkatkan kecepatan masuk ke dalam selnya itu katanya 5 sampai 6 kali. Wow. Jadi memang lebih cepat kan. Nah, Iya. karena dia lebih cepat itu dia berkembang biak dengan cepat. Jadi jumlah virusnya itu cepat sekali jadi banyak gitu. Hmm. Kepotong ya tadi. Iya, iya, tapi nggak apa-apa. Oke kok, bisa kedengar. Iya, jadi Nah, karena masuknya cepat, jadi dia hmm, berkembang biak di dalam itu cepat banget, cepat banyaknya. Jadi hmm, viral load-nya tuh cepat naiknya, Dok. Nah, kalau viral oke. load atau jumlah virus itu cepat sekali naiknya, itu biasanya berkorelasi juga dengan gejala yang lebih berat akhirnya. Tapi itu belum Oke. terbukti ya secara ilmiah ya. Tapi kayak ada hipotesa karena ditemukan begitu, lalu juga ditemukan orang-orang yang membawa varian Delta ini kalau di swab itu nilai CT-nya tuh rendah semua. Jadi di Oke. bawah 20 gitu. Hampir kebanyakan Oke. begitu. Ya, jadi Iya, itu iya. diperkirakan memang viral load-nya tinggi. Nah, kalau viral load-nya tinggi, ini memang korelasinya nanti ke gejala ya. Jadi makanya cepat sekali perburukannya gitu. Oke, sip. Nah, sebentar, saya potong. Nah, jadi di perbincangan kita malam ini nanti akan ada giveaway juga. Nah, jadi buat teman-teman semua yang pengen giveaway-nya, nanti bisa screenshot untuk acara IG Live kita. Nanti di tag kita berdua sama tag teman-teman kalian ya. Nanti di-share ke IG Story. Nah, lanjut dok. Nah, ini Lanjut. saya pernah saya pernah baca nih sebetulnya dari WHO atau CDC ya, saya lupa. Jadi untuk cara penularannya itu katanya kalau fomite, jadi kalau misalnya kita pegang benda-benda mati itu tidak termasuk dalam nggak bisa menularkan ya. Meskipun memang kan ada penelitian tuh memang banyak tuh di gagang pintu, di mana itu kan banyak virusnya. Tapi untuk menularkannya sendiri itu bisa gak, Dok? Kok putus-putus ya, Dok ya? Bisa Halo. diulang nggak? Oh ya, Halo? untuk Hmm. cara penularan, Dok, varian Hmm. Delta ini, saya pernah baca kalau nggak salah di panduan WHO atau CDC, dia mengatakan bahwa untuk penularan melalui fomite atau benda mati yang kita pegang, tapi kita misalnya Hmm. cuci tangan, nah itu tidak masuk dalam cara penularannya, transmisinya, gitu. Hmm. Nah, apakah ini untuk varian Delta juga berlaku atau enggak ya? Ya, jadi itu sebetulnya adalah penelitian terbaru ya. Jadi memang Hmm, vomit itu bukan iya, jalur utama ya, bukan jalur oke. utama penularan COVID ya. Karena Hmm, memang berapa lama sih virus ini bisa bertahan di luar tubuh betul. manusia? Itu memang sulit ya menentukannya Hmm, karena faktornya banyak banget. Harus suhu berapa, kelembapan berapa, itu juga hmm, ilmuwan pun tidak bisa memastikan betul. karena terlalu kompleksnya lingkungan yang ada di sekitar kita Ya. gitu. Jadi bahkan seperti cuci tangan aja ya dok ya, Hmm, katanya ilmuwan juga kalau kita cuci tangan pakai alkohol itu nggak bisa cuma set selesai, itu nggak bisa, minimal harus 30 detik
Jadi kalau belum 30 detik itu belum mati, gitu katanya. Terus sabun juga Iya, begitu kan, sabun itu harus minimal 20 detik. Nah gitu, iya jadi betul. tidak semudah itu juga virus ini mati gitu ya, tapi tidak tidak juga tidak semudah itu dia hidup lama di luar tubuh manusia gitu. Makanya terus akhirnya kan banyak temuan-temuan tuh di penelitian-penelitian kalau ternyata kalau orang-orang yang apa namanya di benda-benda umum gitu ya, itu diteliti tuh di benda-benda umum tuh di swab gitu dok. Itu ditemukan Heeh, RNA virus tuh ditemukan. Tapi iya. kalau ditumbuhkan dia nggak tumbuh, artinya udah Oke. mati kan. Heeh. Jadi memang akhirnya bilang kalau vomit itu bukan jalur utama. Bukan berarti nggak bisa ya menularkan, tapi bisa. Cuman mungkin kemungkinannya itu tidak sebesar kalau droplet ya. Kan yang paling utama kan lewat droplet, lalu lewat aerosol. Nah itu lebih besar gitu. Jadi bukan berarti kita nggak cuci tangan ya. Justru cuci tangannya harus diperbaiki nih sekarang. Kadang-kadang mungkin orang-orang cuma cuci tangan set gitu ya. Padahal Mm-mm. minimal harus 20 detik loh cuci tangan itu untuk Iya. sabun minimal 20 detik, sedangkan hand sanitizer itu lebih lama 30 detik. Jadi kalau cuma gini-gini doang ya masih belum Heeh. sempurna lah kalau misalnya